Beruang kutub adalah salah satu spesies beruang yang paling terkenal dan merupakan simbol ikonik Arktik. Beruang kutub adalah predator berkaki empat terbesar. Seekor beruang kutub jantan bisa memiliki berat hingga 800 kilo atau setara dengan 10 orang laki-laki dewasa. Beruang kutub juga dapat tumbuh hingga 3 meter, membuatnya jadi spesies beruang terbesar dan karnivora darat terbesar di dunia. Beruang kutub diklasifikasikan sebagai mamalia laut dan meskipun sebagian besar hidupnya dihabiskan di lautan es, mereka adalah perenang yang kuat. Memiliki tubuh besar dan tegap dengan rambut berwarna putih yang tebal, membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan Arktik yang dingin. Mereka memiliki leher panjang, kepala besar dengan telinga kecil, dan moncong yang agak panjang. Cakar mereka panjang dan kuat, cocok untuk berburu mangsanya. Tubuh beruang kutub juga sangat berminyak. Lapisan berminyak ini membantu menjaga kelembapan dan panas. Beruang kutub akan menurunkan suhu tubuh dan memperlambat denyut jantung untuk menghemat energi dengan asupan makanan yang sangat minimal. Kombinasi dari penurunan suhu tubuh dan perlambatan denyut jantung memberikan beruang kutub kemampuan untuk hidup. Kali ini peneliti mengungkapkan tentang bagaimana beruang kutub bertahan dengan suhu ekstrim kutub utara serendah -500 Fahrenheit atau -45,50 Celcius. Penelitian mengungkapkan fakta bagaimana predator ini beradaptasi di belahan bumi yang paling dingin. Di alam liar, beruang kutub utara rata-rata usianya sekitar 15-18 tahun. Dan di penangkaran rata-rata mencapai 25 tahun. Beruang kutub hidup di daerah Arktik, terutama di sekitar Samudra Arktik, Laut Beaufort, dan Laut Chagky. Mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka di es mengapung, yang mereka gunakan sebagai platform untuk berburu anjing laut. Beruang kutub adalah hewan karnivora di alam liar. Mereka makan hampir seluruhnya berbasis daging. Mereka adalah hewan yang sabar ketika berburu. Menunggu mangsa anjing laut yang sedang menyelam selama berjam-jam hingga sang target melompat ke daratan dan kemudian langsung diterkam beruang. Mereka juga akan mencari bangkai atau menerima mamalia kecil, burung, telur, dan tumbuh-tumbuhan. Pemanasan global membuat sebagian besar populasi beruang kutub semakin sulit mendapatkan makanan. Spesies yang dikenal sebagai Ursus maritimus ini harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah situasi kritis mencairnya lapisan es. Beruang kutub adalah pemangsa utama di Arktik dan biasanya memakan ikan, anjing laut, dan hewan laut lainnya. Mereka sering menunggu di dekat lubang anjing laut yang sedang berjemur di atas es, lalu menyerang saat mangsanya muncul. Makanan bisa menjadi langka bagi beruang kutub di musim panas Arktik. Beberapa beruang mengikuti es dan pergi ke laut, sementara yang lain mencari telur dan makanan darat lainnya.
Jika beruang kutub terpaksa menghabiskan musim panas di daratan karena kurangnya es laut, beruang kutub yang hamil dapat hidup di cadangan lemak hingga 9 bulan. Tahukah kamu tentang reproduksi beruang kutub? Beruang kutub betina biasanya melahirkan 1-3 beruang setiap 2 tahun sekali. Anak-anak beruang kutub disebut cubs. Dan mereka sangat rentan terhadap predasi dari predator lain seperti orca. Musim perkawinan untuk beruang kutub terjadi pada musim panas di kutub utara, yaitu antara bulan Maret sampai Juni. Kemudian, bayi-bayi beruang kutub akan lahir pada bulan Desember sampai Januari. Beruang kutub dewasa bersifat penyendiri, tetapi tidak antisosial. Mereka aktif mencari pasangan di akhir musim semi dan awal musim panas. Beruang kutub laki-laki mencari perempuan dengan mengikuti aroma mereka. Dua laki-laki mungkin berebut perempuan. Pasangan beruang kutub hanya bersama selama sekitar 1 minggu sebelum mereka berpisah. Laki-laki kemudian mencari pasangan lain. Di sebagian besar wilayah, beruang kutub yang sedang hamil menggali sarangnya jauh di dalam tumpukan salju, di darat atau di lautan es, di mana mereka akan menunggu untuk melahirkan selama musim dingin. Di Kanada, beberapa beruang membangun sarang di tepian gambut yang membeku. Induk beruang kutub menggunakan sarang ini untuk beristirahat dan menghangatkan diri selama musim dingin yang keras di Arktik. Di antara sarang salju, panas tubuh induknya dan susu anak-anaknya tumbuh dengan cepat sebelum meninggalkan sarang pada bulan Maret atau April. Anak-anaknya melakukan kunjungan lapangan singkat dari sarang untuk membiasakan diri dengan suhu luar sebelum belajar hidup dan berburu di lautan beku. Setelah 2 tahun bersama, keluarga itu bubar dan siklusnya dimulai lagi. Betina mulai kawin pada usia 4-5 tahun. Jantan membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi dewasa dan biasanya mulai mencoba kawin pada usia 5-6 tahun. Meskipun masa perkembangbiakan utama mereka dimulai pada usia 10 tahun. Beruang kutub mengandalkan lautan es untuk berburu anjing laut, sumber makanan utama mereka. Namun, Arktik memanas lebih cepat dibandingkan tempat lain di bumi. Dan lapisan es di lautan beruang kutub mencair dengan cepat. Louis Archer menjelaskan bahwa meskipun model dapat membantu kita memahami bagaimana nasib beruang kutub dalam berbagai skenario perubahan iklim, masa depan mereka pada akhirnya bergantung pada tindakan kita. Bagi beruang kutub yang berkeliaran di kutub utara, makanan berikutnya selalu merupakan prospek yang tidak pasti. Es di lautan merupakan habitat dinamis yang mengalami siklus pecah, membeku kembali, dan hanyut.
sehingga kemampuan beruang kutub untuk mengakses mangsa bervariasi seiring dengan perubahan landscape es laut. Dengan mengumpulkan sejumlah besar lemak tubuh saat kondisi mendukung untuk berburu, beruang kutub telah berevolusi untuk mengatasi kelangkaan makanan. Namun, kenaikan suhu menyebabkan penurunan luas es laut Arktik yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga mengurangi akses beruang terhadap habitat penting dan mengancam keberlangsungan jangka panjang semua kecuali beberapa subpopulasi. Karena dinamika lautan es bervariasi di seluruh Arktik, subpopulasi yang berbeda menghadapi tantangan yang berbeda pula. Di masa lalu, beruang laut Beaufort bagian selatan dapat menimbun lemak tubuh pada musim gugur karena bahkan di musim panas es laut menyediakan akses ke area pemburuan produktif di perairan pantai yang dangkal. Namun karena penurunan drastis luasan es laut di musim panas selama 4 dekade terakhir, es tersebut kini menyusut di perairan Arktik yang lebih dalam, di mana tidak ada anjing laut dan peluang berburu menjadi langka. Beruang di sini dihadapkan pada pilihan, mengikuti es yang menyusut ke perairan yang kurang produktif, atau pindah ke daratan untuk menunggu kembalinya es laut. Kedua pilihan tersebut berarti kekurangan pangan. Di tepi selatan wilayah jelajahnya, es secara historis menghilang seluruhnya pada musim panas, sehingga memaksa beruang kutub turun ke daratan. Dipicu oleh simpanan lemak tubuh yang besar, beruang-beruang ini berpuasa hingga suhu musim dingin yang menyebabkan es membeku kembali dan mereka dapat melanjutkan pemburuan. Namun pencairan es laut yang lebih awal dan periode pembekuan kembali yang lebih lambat di wilayah es musiman ini membuat beruang harus berpuasa di darat dalam jangka waktu yang lebih lama. Untuk subpopulasi Teluk Hudson, bagian barat Kanada, periode bebas es telah diperpanjang rata-rata hampir 9 hari per dekade sejak tahun 1979. Disertai dengan penurunan kondisi tubuh beruang, tingkat kelangsungan hidup anak beruang, dan ukuran populasi. Status perlindungan terhadap beruang kutub. Beruang kutub dikelompokkan sebagai spesies rentan oleh IUCN karena penurunan habitat dan perubahan iklim. Berbagai upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi populasi beruang kutub, termasuk larangan perburuan komersial di banyak negara. Demikianlah deskripsi tentang beruang kutub, hewan yang menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia di ekosistem Arktik.